di nari jahannam, tempatnya neraka jahannam. Sekarang saya nak nanya Bapak Ibu. Bu, Ibu, masih hidup Ibu? Bapak, apakah Bapak Ibu yang di depan saya itu semuanya beriman? Apakah Bapak Ibu di depan saya itu semuanya beriman? Beriman. Kata siapa? Kata saya. Kalau kata saya, ia namanya ngaku. Ngaku ia mudah dan murah. Yang mahal karena akui. Coba jawab. Apakah Bapak Ibu kenal dengan Pak Anies Baswedan? Pak Anies Baswedan? Dan kenal? Oke, mungkin takut nak nyebut namanya. Saya ganti. Apakah Bapak Ibu tahu dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi ayahnya dengan ayah saya dua adik. Ngaku. Tapi begitu dicek ke Pak Jokowi katanya ada ustadz di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, namanya Ustadz Hatoli. Katanya bapaknya Pak Jokowi dengan bapaknya Ustadz Hatoli itu adik-beradik. Oh, ndak ada itu. Ternyata ndak kena akui. Samilah jua kita di hadapan Allah tuh. Semuanya ngaku beriman kepada Allah, tapi apakah Allah mengakui kita sebagai orang beriman? Belum tentu. Nah, siapa orang yang diakui oleh Allah sebagai orang beriman? Allah sendiri yang memberikan jawabannya. Ini bukan kata Abah Rasni, bukan kata Pak Dewan, bukan kata Pak Kapolsek, bukan kata Kemenak. Langsung Allah dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Innamal mu'minun. Seorang nak yang Allah. Yang lain tidak lalu jawab. Biasa saya sampaikan ayat itu di tempat lain, semuanya jawab Allah. Di situ seorang naknya. La ilaha illallah. Saya ulang sekali lagi. Innamal mu'minun. Terpaksa. Sesungguhnya yang betul-betul diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Siapa itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Nah, sekarang periksalah hati kita masing-masing Bapak Ibu. Kalau disebut nama Allah, bergetar enggak hatinya? Begaji? Saya dulu pernah jatuh cinta, Pak. Bu, Ibu, saya dulu pernah jatuh cinta. Saya pernah jatuh cinta. Waktu saya kuliah dulu pernah saya jatuh cinta. Waktu saya agak ganteng-gantengnya. Agenda rapat, dia datang, saya datang. Dia masih jauh, jantung saya masih normal. Bob, 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 bob. Begitu dia makin dekat, bob, 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 bob. Jangankan melihat mukanya, nangar namanya pun dah bergetar. Nah, sekarang kalau disebut nama Allah, bergetar enggak hati kita? Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar hatinya? Oi. Apa Pak Ustadz maksud bergetar hatinya? Ketika azan berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia tinggalkannya kerajaannya, sholat dia Pak. Itu orang yang bergetar hatinya. Tapi kalau masih lanjut kerja, urusan dunia masih nomor satu, belum bergetar, belum diakui sebagai orang beriman. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu, walaupun udah azan, tetap diutamakan melakakkan pekerjaan itu. Karena kondisinya darurat.
Contoh, dokter agi operasi. Balah parut orang ibu nak melahirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, tinggalkan dulu. Kami nak sembahyang. Matilah orang galak jadinya. Ada kondisi darurat itu, lakakkan dulu. Makan, sedang makan. Udah setengah kita makan, azan, lakakkan makannya. Gitu dia menyikapinya, darurat levelnya. Tapi kalau kondisi normal dan bisa ditinggal, orang yang beriman disebut nama Allah, berkumandang azan, bergetar hatinya, langsung menuju masjid. Nah, cek sekarang diri kita. Pak, Bapak, ada situ yang malas ke masjid, bapak-bapak. Apa lagi jamaah safari fajar, subuh ramai dia. Kalau subuh aja ramai, apa lagi zuhur. Biasa ada juga yang subuh tolen, zuhur sih. Masya Allah. Nih Pak, bapak yang tidak mau nak ke masjid terserah. Tapi ingat, suatu saat bapak pasti ke masjid. Pilihannya cuma dua, nak pagi sorang atau nak pikul. Selagi tenaga masih sehat, kaki masih bisa melangkah ke masjid. Selagi masih bisa sholat di belakang imam, sholat di belakang imam. Karena suatu saat bapak pasti sholat. Kalau tidak di belakang pasti di depan dah. Waspadalah bapak-bapak. Tapi memang mohon maaf, cerita ke masjid ini perjalanan hati, Pak. Cerita ke masjid ini perjalanan hati. Biar masjid jauh, kalau hati dah terpaut ke masjid, datang dia sampai ke masjid. Tapi kalau hati dah terpaut ke masjid, biar ya dapat masjid rumahnya. Karena ke masjid adalah perjalanan hati, perjalanan iman. Ibu bapak saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang beriman disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ini gimana hati nak bergetar? Dengar suara azan aja, ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaring gila biak azannya, kacikan volumenya, kacikan. Dia dulu ya himbauan supaya suara azan dikacikan, ada kan? Oh, saya nantang Pak, lebih baik aku masuk penjara membela suara azan daripada aku masuk penjara karena korupsi. Kacikan volumenya, nggak boleh nyaring-nyaring azan. Azan itu panggilan sholat. Namanya orang manggil tuh pasti nyaring. Oh, namanya manggil. Ada orang manggil kacik. Misalkan Pak Mustaqim manggil saya, ya bukan manggil, ya bebisik namanya. Mengkacikan volumenya Pak Ustaz. Ngapain tang dikacikan Pak Long? Jahat suara azannya. Ya suara azannya jahat, bukan dikacikan volumenya, ganti orangnya. Betul? Mohon maaf, saya dah 20 tahun keluar masuk kampung di Sambas sini ceramah. Memang masih banyak masjid yang azan ini aki. Gigi tinggal sigi. Dah sigi golek-golek. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia yang azan, kita yang ngarik dengarnya. Tidaknya kita lakak kita kalau ini. Nah, oh di kampung kami si An Pak Ustadz yang bisa azan bagus. Ambil dari pesantren Nusuluddin, bayar bila perlu. Pakai duit apa? Ya duit kas masjid. Jangan sampai duit masjid ditumpuk-tumpuk jadikan saldo berdosa pengurus masjid. Duit masjid disimpan dan digunakan untuk masjid dan ngalir pahalanya. Betul? Kan ramai pengurus masjid situ kan? Kati kita nak tersinggung dengar ceramah. Maka itu aku jak balik.
Masjid kami dah jadi Pak Ustaz. Cari masjid yang sedang pembangunan. Pak, itu masjid kami dah lakak pembangunan. Si anagina kami bangun. Ada sisa duit 25 juta. Berikan ke kita ajai karena sedang pembangunan. Insya Allah tidak ada yang kebaratan.